Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Noviani dari Prodi PGSD semester 6 NIM 0501181012 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Saya di sini sedikit ingin menjelaskan kesalahan guru yang dilakukan di dalam pembelajaran dalam kelas. Teman-teman pendidik mesti dapat mengendalikan diri dan mengetahui kondisi supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan saat mengajar di kelas. Kita hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan ketika sedang di depan peserta didik. Namun, bukan berarti kekeliruan teman-teman pendidik mesti tidak dipedulikan dan tidak terdapat jalan keluarnya. Setiap guru pasti mempunyai potensi untuk sukses menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang handal. Keberhasilan guru ini secara nyata dapat disaksikan dari keberhasilan peserta didik saat mengikuti proses dan menjangkau tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah tujuan kekeliruan guru saat mengajar dan menyebabkan kegagalan peserta didik menjangkau tujuan pembelajaran secara optimal. Kesalahan-kesalahan itu diantaranya adalah yang pertama, tidak ada persiapan ketika mengajar. Adakah di antara teman-teman peserta didik yang merasa melatih dengan baik di ruang belajar walaupun tanpa persiapan sama sekali? Tentu tidak. Seharusnya teman-teman pendidik tidak jarang kali mempersiapkan segala urusan sebelum mengajar, mulai dari RPP, rencana persiapan pengajaran, perlengkapan atau media pembelajaran, hingga bahan-bahan penilaian materi. Teman-teman pendidik mesti tidak jarang kali ingat bahwa melatih tanpa persiapan adanya tindakan yang bisa merugikan pertumbuhan siswa. Tentu solusinya ialah buatlah persiapan yang matang sebelum teman-teman pendidik melatih di kelas. Seorang guru dalam merancang pembelajaran harus pun semakin terampil dalam mengolah ruang belajar sesuai dengan ciri khas peserta didik untuk menjangkau akhir dari destinasi materi yang diajarkan. Ingatlah bahwa dalam proses pembelajaran tidak terdapat pembelajaran yang sukses tanpa persiapan yang benar. Yang kedua adalah memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. Sejujurnya, pengarang pernah mengeluh pelaksanaan itu, dan penulis pernah beranggapan egosentris terhadap peserta didik yang tidak diajarkan. Dan ketika itu rasanya jengkel sekali. Rasa kejengkelan tersebut berimbas untuk peserta didik lainnya. Target pelajaran menjadi tidak tercapai. Sebuah egoisan untuk menciptakan satu atau dua peserta didik. Itu harus paham pelajaran yang diajarkan. Tentu ini kekeliruan paling sudah mental atau tidak cukup disadari oleh kita. Adakah di antara teman-teman pendidik merasakan hal yang sangat menulis? Di antaranya teman-teman pendidik barangkali pernah melaksanakan peserta didik menampang semua materi pembelajaran, dan sejujurnya Anda pun mempunyai keterbatasan dalam menguasai latihan yang kita ajarkan. Nah, bagaimana barangkali kita memaksa peserta didik menguasai masing-masing mata pelajaran? Perlu teman-teman pendidik perlu ketahui Ingatlah bahwa masing-masing peserta didik memiliki kemahiran
yang berbeda-beda dalam menguasai pembelajaran. Bagi itu teman-teman pendidik paling perlu menyinarkan motivasi. Bagi itu, teman-teman pendidik paling perlu menyiapkan motivasi dan ilham kepada semua peserta didik guna memperdalam latihan yang dikuasai dan disukai. Jika Anda memaksa, bisa jadi peserta melulu berada di tengah-tengah tanpa kemahiran pasti. Amanah Anda sebagai pendidik ialah pendidik mereka guna menjadi seseorang yang berguna untuk bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah merasa diri paling pandai saat di kelas. Kalau boleh jujur ya, adakah di antara teman-teman pendidik yang pernah merasa Kalau boleh jujur ya, adakah di antara teman-teman pendidik yang pernah merasa Atau adakah di antara teman-teman pendidik yang memandang peserta didik adalah sebuah tong kosong yang mesti dipenuhi dengan sesuatu yang paling penting, terutama peserta didik di kota-kota besar? Pasti mereka paling utama peserta didik di kota-kota besar paling mudah merasakan internet dan berlangganan koran atau majalah. Tak bisa dipungkiri, media pembelajaran ketika ini sangatlah luas dan utuh dan update. Jika teman-teman pendidik tidak mandiri terus-menerus, bukan tidak mungkin Anda peserta didik ada lebih pandai daripada gurunya, dan bahkan kita dapat belajar dari peserta didik sekalipun atau saling membelajarkan. Namun apa yang terjadi, Anda peserta didik bertanya mengenai sesuatu urusan yang belum Anda ketahui, maka akui segala bahwa memahami jawaban yang ditanyakan, tapi teman-teman pendidik mesti berjanji untuk menggali tahunya dan menyatakan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Kuncinya adalah seorang guru juga harus tidak jarang paling belajar yang kita amankan untuk menolong peserta didik membuka gerbang inspirasinya. Yang ini teman-teman pendidik mesti menjadi pembelajaran yang terus menyesuaikan ilmu pengetahuan dipunyai dengan pertumbuhan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa guru mesti menjadi pengajaran sepanjang. Tipsnya adalah kita dapat menyusuri jadwal teratur berapa kitab yang dibaca, seperti kitab yang mesti dibaca dalam satu hari atau satu minggu, untuk mengingatkan wawasan kita. Di samping itu, kita pun harus mengerjakan penelitian atau mencatat sebuah artikel supaya kita dapat lebih tidak sedikit mengamati, menganalisa kejadian-kejadian di sekitar, serta rajin menggali solusi dari setiap persoalan yang ada. Yuk jadi pendidik hebat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.